ada beberapa macam penyakit yang bisa kita lihat di SKDI ini. Tetapi yang kita akan fokus pada siang hari ini adalah mengenai otitis media. Yaitu ada pada slide saya ini, saya akan diskusikan mengenai otitis media. Ya, otitis media ini ada otitis media akut dan otitis media kronik ya. Jadi kalau akut tentu dari perlangsungannya saja ya kita lihat. Jadi biasanya dia tidak lebih dari 7 hari. Slide. Jadi kita definisikan dulu mengenai otitis media, bahwa otitis media ini merupakan peradangan pada sebagian atau seluruh daripada telinga tengah ya. Jadi telinga tengah itu terdiri dari mukosa, jadi mukosa telinga tengah, kemudian di situ ada tuba eustachius, antrum mastoid dan sel-sel mastoid. Jadi di sini kita bisa melihat ada yang akut, ada yang kronik, ya, ada yang subakut. Jadi kalau yang kronik lebih dari 6 minggu itu ada 2 macam, yaitu ada yang menjadi kronik tipe bahaya, yaitu ada kolesteatom pada otitis medianya, dan tipe aman, ya, ada 2 macam. Kemudian otitis media akut di sini kita lihat bahwa ada beberapa stadium. Nanti kita akan lihat. Di Asia Pasifik kita lihat Indonesia masih ini ya, masih banyak ya. Kita urutan keempat, 4,6% ini kita lihat. Kemudian usia yang banyak itu adalah usia kurang dari 6 tahun ya, termasuk banyak, yaitu 18-20%, dan banyak pada 6 sampai 18 bulan ya. Jadi kita lihat tentu dokter-dokter di FKTP kita harus bisa mendiagnosis yang pasti, kemudian bagaimana penata laksanaannya yang bisa dilakukan. Slide. Kalau kita melihat dari penyebabnya, jadi patogenesisnya itu tentu yang banyak adalah Salmonella pneumoniae dan Haemophilus influenza. Berarti suatu kuman ya. Dan faktor risikonya tentu tadi kita sudah lihat banyak pada anak, kemudian banyak ada sebelumnya, yaitu ada riwayat infeksi saluran napas atas, berarti ada peranannya infeksi saluran napas atas. Kemudian tentu kita bisa lihat faktor risikonya adalah otitis media akut pada keluarga, karena adanya juga riwayat alergi yang merupakan faktor predisposisi, kemudian paparan asap rokok, kemudian daya tahan tubuh ya yang kurang sehingga banyak pada anak. Jadi imunodefisiensi, kemudian atau kelainan juga organ-organ, yaitu misalnya ada kelainan bawaan sehingga terjadi palatosisis, ini yang mempermudah otitis media akut. Nah, jadi di sini kita bisa lihat pada anak ya yang sering, kemudian di sini kelainan-kelainan kondisi kongenitalnya, misalnya pada anak Down syndrome atau Pierre-Robin syndrome. Jadi ini defisiensi daripada sistem imun. Kemudian tentu ada anatomi, struktur anatomi yang abnormal. Misalnya ada celah di palatum ya. Jadi ini mempermudah. Kemudian expose daripada asap rokok, nah, ini juga bisa mempengaruhi sehingga meningkatkan ada gangguan daripada makrofag, fungsi makrofag di nasofaring sehingga menyebabkan di nasofaring itu Streptococcus pneumoniae meningkat ya. Kemudian kurangnya imunisasi, kemudian tentu merupakan immunity dan patogenesis kekurangan daripada imunnya, faktor imun. Jadi faktor pertama adalah infeksi traktus atas ya. Jadi infeksi saluran napas atas bisa oleh bakteri terutama Streptococcus pneumoniae tadi dengan Haemophilus influenza. Itu yang paling sering menyebabkan inflamasi, udem daripada
respiratori ya, jadi mukosa daripada saluran napas atas yaitu hidung, nasofaring, kemudian dari nasofaring ini ada tuba eustachi yang ke telinga. Nah, ini juga kemudian terjadi sumbatan daripada tuba tersebut yaitu tuba eustachi. Jadi letaknya itu antara nasofaring ke kafum timpani. Nah, di sini udara dari telinga tengah ini diabsorpsi masuk ke dalam sirkulasi ya kembali, yang mana ini akan menyebabkan berkurangnya tekanan di telinga tengah. Nah, ini tekanan yang negatif ini menyebabkan menarik virus ya atau bakteri patogen ke dalam telinga tengah. Jadi tentu virus atau bakteri banyak bisa ya dari lambung ke atas ya, ada reflux atau memang ada di tenggorok ya atau faring. Kemudian terjadilah degenerasi daripada sel darah putih, kemudian jaringan-jaringan debris, kemudian terjadi pengumpulan akumulasi daripada mikroorganisme ya, sehingga akan berkembang menjadi suatu cairan yang purulen. Kemudian inflamasi dan infeksi di telinga tengah ini bisa menyebabkan komplikasi akut pada otitis media ya. Jadi neutrofil infiltrat, neutrofil di telinga tengah dan fagosit patogen ini menyebabkan juga akumulasi daripada pus ya di belakang membran timpani yaitu di dalam kafum timpani. Kemudian juga menyebabkan pembuluh darah di membran timpani vasodilatasi sehingga kita bisa melihat membran timpaninya itu eritem hiperemis ya. Jadi pada stadium awal itu stadium hiperemis kita lihat di membran timpani pada otoskopi itu pelebaran pembuluh darah dari membran timpani. Kemudian akan terlihat bulos ya, tertarik membran timpani keluar ya, bisa terjadi otitis media akut dengan kita lihat nanti adanya bombans daripada membran timpani yang berwarna hiperemis. Jadi membran timpani tertarik keluar. Kemudian kita akan lihat pada efusi ini membran efusi daripada tadi terjadi menyebabkan tidak terlihatnya, jadi tertutup, jadi osikel ya, tulang-tulang di dalam kafum timpani. Nah, tulang ini tentu kita tahu adalah untuk pendengaran. Jadi ini dapat persisten di atas 3 bulan setelah infeksi. Kemudian akan kita lihat juga bisa terjadi membran timpani yang perforasi. Kemudian tentu kita lihat keadaan ini yaitu nanti ada stadium perforasi. Slide. Jadi stadium hiperemis, stadium supurasi tadi ya yang bombans, kemudian stadium perforasi. Nanti kita lihat di sini bahwa penyebabnya tentu tadi saya sudah katakan bisa reflux dari lambung ya, reflux dari nasofaring naik ke atas ke faring, ke nasofaring, kemudian dari nasofaring bisa melalui tuba ke telinga tengah. Kemudian bisa juga langsung dari faring. Jadi upper respiratory tract infection. Jadi infeksi saluran napas atas langsung ke nasofaring, kemudian bisa langsung ke tuba eustachi ke telinga tengah. Jadi inilah proses terjadinya sehingga terjadi akumulasi mukus ya dengan adanya pertumbuhan daripada bakteri kemudian akan menghasilkan sekret, udem, dan tuba eustachi akan disfungsi sehingga menyebabkan tekanan negatif di telinga tengah. Dan inilah siklus patofisiologi daripada
akut otitis media. Slide. Ya, tentu faktor risiko ya, banyak faktor risiko di sini terjadinya otitis media akut ini, yaitu usia tadi, karena usia yang bayi lebih horizontal tuba estahinya dan lebih lebar diameternya. Jadi memang waktu bayi anak itu lebih horizontal, jadi sehingga mudah infeksi dari nasofaring atau dari kafum nasi langsung ke telinga tengah. Nah, itu karena dia lebih horizontal dan diameter lebih lebar. Sedangkan pada orang dewasa diameternya itu lebih kecil, kemudian dia naik ya, mendaki 45 derajat sehingga lebih sulit masuknya kuman ke telinga tengah. Kemudian tentu faktor resiko jenis kelamin, etnis yaitu suku, kemudian prematur ya, lahir prematur, kemudian faktor alergi ya, tentu dia menambah ya faktor resiko karena selalu terjadi rinitis alergi. Kemudian imunosuppression, ya, daya tahan tubuh yang kurang, kemudian genetik, faktor predisposisi genetik, kemudian kraniofasial abnormalitis yaitu biasanya mikrosepal, kepala yang kecil, kemudian adenoid, jadi ada obstruksi di nasofaring ya, terjadi hipertrofi adenoid. Kemudian ada reflux tadi, yaitu kuman dari lambung bisa naik ke atas, ke faring, kemudian ke nasofaring, kemudian bisa melalui tuba ke telinga tengah. Kemudian pada lingkungan yang berperan di sini yaitu pada penitipan bayi, penitipan anak, ini sering ya, beberapa anak berkumpul ya, sehingga mudah terjadi penularan kalau ada yang salah satunya infeksi. Kemudian saudara kandung ya, tentu ada faktor genetik ya di sini. Jadi banyak dalam keluarga juga mempengaruhi. Kemudian infeksi ya, infeksi saluran napas atas. Kemudian musim tentu berpengaruh, orang-orang yang tidak tahan dingin misalnya memperberat rinitisnya ya, kalau dia ada musim yang dingin misalnya. Kemudian asap rokok mempengaruhi silia dari kafum nasi, tentu pergerakan daripada mukusnya terhambat ya. Biasanya kalau ingus yang kental itu mukoid, dia didorong ke nasofaring, ke tenggorok ke belakang sehingga terjadi postnasal drip, sementara yang encer dia ke depan. Nah, itu karena gravitasi. Nah, faktor sigaret ini, asap ini, rokok ya, ini memperlambat pergerakan daripada mukus ini karena bisa menghambat atau merusak daripada silia kafum nasi. Kemudian menyusui, ya, cara menyusui harus yang baik ya, duduk tegak, tidak sambil baring. Kemudian status ekonomi sosial yaitu tentu berhubungan dengan status kebersihan ya. Kemudian tentu dengan mengisap empeng ya. Jadi ada juga pasien-pasien yang mengisap dengan empengnya. Jadi ini yang faktor luar ya yang bisa mempengaruhi. Slide. Tadi klasifikasi otitis media ini akut, ini ada stadium waktu tersumbatnya tuba eustahi awalnya, stadium oklusi tuba eustahius, ini biasa pasien belum datang ya. Biasanya sudah ada rasa penuh sebenarnya, tetapi pasien belum merasa terganggu sehingga pasien belum datang ke poliklinik. Kemudian stadium hiperemis, ini terlihat di membran timpani itu ada hipervaskularisasi, jadi pembuluh darah terlihat hiperemis ya, jadi lebih banyak terlihat, tapi ini juga keluhannya belum berat ya, jadi
biasanya belum datang pasien di poli. Stadium supurasi baru pasiennya datang. Karena di sini biasanya sudah demam, sudah ada keluhan demam pasiennya, kemudian ada otalgi, nyeri pada telinga, selain rasa tersumbat. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini sudah mulai ada cairan di telinga tengah yang tampak dari otoskopi. Bisa terjadi, kita lihat bombans daripada membran timpani, jadi membran timpani keluar ya, tertarik keluar. Nah, ini juga menyebabkan nyeri. Kemudian kita bisa lihat juga ada cairan ya, misalnya ada air fluid level, bisa saja cairan di dalam setengahnya bisa terlihat. Kemudian hiperemis ya, sehingga pasien ini biasanya datang saat stadium supurasi karena demam dan nyeri pada telinga yang hebat. Kemudian stadium perforasi saat membran timpani pecah ya, kemudian ada lubang yaitu stadium perforasi, maka keluhan-keluhannya mereda. Demamnya turun, keluhan otalgianya juga sudah turun. Tetapi ada cairan yang keluar sehingga pasien juga biasanya datang pada stadium perforasi karena adanya otore. Kadang-kadang juga berbau cairannya ya, sehingga pasien datang berobat. Kemudian stadium resolusi kalau terjadi perbaikan ya. Jadi inilah stadium 5 stadium pada otitis media akut. Slide mungkin kita bisa lihat di sini gambarnya. Jadi pada stadium kita lihat ya yang stadium hiperemis ya, kemudian nah, semua di sini kita lihat tentu refleks cahaya sudah tidak ada, jadi sudah suram. Jadi bisa kita lihat perbedaannya. Kalau yang terakhir gambarnya ini adalah otitis media efusi, jadi tidak ada supurasi ya. Pantulan cahaya biasanya juga sudah tidak ada. Kemudian maleus menonjol keluar, kita lihat karena adanya retraksi daripada membran timpani. Kemudian bisa kita lihat ada cairan berwarna kuning, bisa saja di bawah. Kalau setengah berarti ada air fluid level, ada batas terlihat. Misalnya kalau setengah, kalau penuh tidak terlihat lagi air fluid level. Bisa kita lihat ada bubble atau bola-bola kecil seperti kalau kita meniup sabun ya, ada. Nah, itu biasa ada kita lihat di kafum timpani melalui otoskopi karena membran timpani transparan, bisa kita lihat ya. Jadi kita bisa lihat yang paling hiperemis dan bombans yaitu pada stadium supurasi. Nah, kemudian kalau otore tadi saya sudah bilang otalgianya sudah berkurang, demam mulai turun ya karena sudah ada perforasi. Nah, resolusi tentu otorenya sudah berkurang, cairan di sekretnya yang keluar itu sudah berkurang, kemudian pendengaran membaik. Ya, saya kira itu slide. Pemeriksaan yang harus diperhatikan yaitu tadi otoskopi, kita melihat membran timpaninya. Kemudian yang kedua, tentu kita akan mengetahui apakah gangguan pendengarannya jenis apa. Nah, pada otitis media ini gangguan pendengarannya adalah konduktif ya. Yang belum ada komplikasi itu adalah konduktif. Jadi untuk dokter umum kita mempunyai garpu tala
Jadi garpu tala ini kita pukulkan dulu di tulang, yaitu bisa di lutut. Kemudian sebelumnya kita sampaikan ke pasien bahwa nanti kita akan taruh di dahi, di vertex ya, di atas kepala atau di gigi incisivus. Nah, yang paling sensitif adalah kita taruh garpu tala itu di gigi incisivus. Jadi kita pukulkan di lutut, misalnya kaki yang kuat ya, lutut yang ada tulangnya. Harus ada isinya. Kalau kursi yang berongga, kita tidak bisa memukulkan di kursi berongga karena terjadi vibrasi. Jadi kita biasanya di lutut, tulang lutut atau siku. Kita pukulkan, kemudian kita letakkan di gigi incisivus. Tapi sebelumnya kita jelaskan bahwa nanti ibu atau bapak atau ini ya yang kooperatif tapinya umur 6 tahun ke atas ini kita bisa lakukan. Jadi dia sudah bisa memahami yang mana suara lebih keras ke kiri atau telinga kanan atau sama kiri kanan. Ini pemeriksaan subjektif, pemeriksaan yang harus pasiennya mengerti baru bisa dilakukan. Untuk pasien anak tentu tidak dilakukan ya yang di bawah 6 tahun. Biasanya 6 tahun dianggap sudah mulai kooperatif, di atas 6 tahun atau di atas 6 tahun ya. Jadi kalau dia misalnya Weber kita taruh di gigi incisivus, dia mengatakan bahwa misalnya yang otalgi telinga kanan, dia lateralisasi ke kanan, maksudnya kanannya lebih keras, ke arah kanan keras, telinga kanan yang keras, maka telinga kanannya yang konduktif. Apabila ada OMS, otitis media di kanan, berarti kanan konduktif ya. Sudah tentu sesuai dengan tipe dari otitis media yaitu konduktif. Kalau dia telinga kanan yang ada kelainan, misalnya ada otalgi atau ada yang turun pendengarannya kanan, kemudian di Weber lateralisasi ke yang sehat, yang ke kiri lebih keras, berarti yang kanannya itu adalah sensori neural. Ya, jadi itu sensori neural kita harus tahu bahwa itu adalah kelainan di kohlea, ya, kohlea dan kohlea ya, jadi mulai kohlea. Tetapi kalau konduktif bisa masalah di telinga luar, telinga tengah, yaitu membran timpani atau kafum timpani atau osikulanya yang masalah, ya, atau kafumnya sendiri berisi cairan, ya itu konduktif. Kalau sensori neural itu mulai dari kohlea ya, telinga dalam. Jadi dikatakan tuli saraf kalau ada masalah di sensori neural. Jadi kemudian kalau rina bisa juga dilakukan ya. Jadi kompetensi dokter umum yaitu melakukan pemeriksaan garpu tala. Nah, jadi kita bisa menentukan apakah dia masalah pendengaran konduktif atau sensori neural atau normal ya pasiennya. Nah, jadi kalau rina tentu ditaruh dulu di belakang di tulang mastoid. Setelah kita pukul di lutut, kita taruh di tulang mastoid. Setelah dia tidak mendengar bunyi ya, bunyi daripada garpu tala. Setelah tidak mendengar, ditaruh di depan telinga kurang lebih 2 cm. Apabila masih mendengar berarti rina positif. Negatif apabila tidak mendengar. Negatif artinya gangguannya konduktif. Jadi telinga tersebut ada masalah gangguan pendengaran yang konduktif. Nah, ini biasanya pada otitis media akut. Untuk swaba sudah jarang dilakukan ya. Jadi ini memang ada dulu ya, swaba memanjang memendek. Tetapi sekarang tidak dianjurkan lagi. Jadi kita cukup melakukan Weber untuk screening yang paling harus kita lakukan. Kemudian Rina. Jadi ini adalah kompetensi dokter. Jadi dokter bisa menentukan jenis gangguan pendengarannya. Slide.
Ya, pada pemeriksaan yang sudah juga kooperatif, tetapi ini adalah kompetensi untuk melakukannya adalah kompetensi dokter THT, tetapi dokter umum bisa membaca hasil daripada pemeriksaan audiometri ini, yaitu namanya audiogram. Jadi ada nanti tabelnya, kita bisa lihat grafiknya, kita bisa baca. Untuk dokter umum bisa memahami itu, ya, punya kompetensi dalam hal ini. Nah, kalau kita sudah melakukan pemeriksaan pendengaran tadi dengan Weber dan Rine, ternyata pasien itu ada gangguan konduktif atau sensorineural, maka pasien itu kita rujuk untuk mendapatkan pemeriksaan pure tone audiometri. Jadi itu tujuannya. Jadi untuk pendengarannya kalau ada. Tetapi kalau dia konduktif dan dia otitis media, berarti dokter bisa mengobati dahulu untuk otitis medianya. Nanti kita follow up, dokter follow up apakah pasiennya membaik, ya, otitis medianya. Kalau dia membaik, berarti ada respon pengobatan, berarti tentu pendengarannya juga akan membaik. Jadi bisa kita ulang lagi pemeriksaan garpu talanya. Apabila sudah sama kiri dan kanan, berarti sudah normal pendengarannya. Slide. Ya, untuk diagnosis, ya tentu kita melihat, ya, tadi kalau memang dia untuk diagnosisnya kita sudah tentukan bahwa dia otitis media akut. Tentu yang kita mau untuk melihat apakah ada DD yang lain, bisa saja otitis media efusi, tetapi otitis media efusi tentu beda sekali, ya, tadi bahwa dia tidak ada otalgi, ya, kemudian tidak ada demam, tidak ada supurasi, maksudnya tidak ada infeksi. Biasanya pasien ini tidak ada keluhan, hanya ada keluhan rasa penuh, kurang dengar. Kemudian nanti kita lihat otoskopinya tadi, tentu membran timpani retraksi. Maksudnya membran timpaninya lari ke dalam, ya, tertarik ke dalam. Sehingga tulang maleus yang ada itu lari keluar karena tertolak ke dalam membrannya, sehingga menonjol maleus yang kita lihat. Kemudian kita bisa lihat tadi ada air fluid level, warna kuning di bawah setengah, ya, di atas putih. Misalnya membran timpani kan normal putih keabu-abuan. Kemudian kita lihat bisa bubble, yaitu bola-bola kecil, busa-busa seperti busa sabun kalau kita tiup. Biasanya kecil-kecil di dalam. Nah, itu pada otitis media efusi, tidak ada hiperemis, ya. Tentu berbeda. Sementara otitis media yang ini kalau dia kronis, seperti kronik, ya tentu biasa lebih 6 minggu atau 8 minggu perlangsungannya. Kemudian ada penurunan pendengaran, kemudian ada perforasi, biasanya sekretnya mukoprolen. Karena di dalam kafum timpani terdiri dari mukosa, sehingga kalau dia inflamasi maka sekret akan mukoid. Jadi ada mukoporulen. Itu bedanya. Kalau otitis eksterna dia tidak akan mukoid cairannya, ya. Dia hanya tidak bisa mukoid karena tidak ada hubungan dengan telinga tengah. Jadi telinga tengah saja yang inflamasi yang bisa menghasilkan sekret mukoid karena dia terdiri dari mukosa. Seperti itu, ya. Kalau kalau otitis eksterna, meatus acusticus externus atau kanalis acusticus externus atau liang telinga luar itu terdiri dari kulit. Sehingga kalau dia infeksi atau terjadi inflamasi, maka sekretnya tidak bisa mukoid, ya.
karena dia bukan mukosa. Jadi itu perbedaannya. Jadi dia encer. Kalau kita pakai aplikator kapas, kita ambil cairannya, maka dia tidak ikut dia tidak akan ikut aplikator kapas karena dia encer. Tapi kalau mukoid itu dia ikut ya karena kental. Itu perbedaan yang bisa kita lihat. Slide. Ya, kalau tata laksana ya tergantung dari keluhannya. Kalau dia ada demam ya tentu kita berikan antipiretik, analgetik ya. Kemudian kalau dia penyebabnya adalah rinitis alergi ya tentu kita memberikan antihistamin ya. Kemudian dekongestan. Kemudian kalau dia ada juga antiinflamasi, alergi, ada rinitis kronis penyebabnya, kita perlu berikan antiinflamasi, maka kita tambahkan kortikosteroid. Kemudian kalau cairannya bombansia, supurasi, belum ada perforasi, ya kita bisa melakukan meringotomi ya pada kuadran posterior inferior membran timpani untuk mengeluarkan cairannya. Kemudian kalau sudah perforasi ya itu stadium perforasi, kita menutup membran timpani. Nah, itu kita bisa melakukan timpanoplasti. Timpanoplasti ada beberapa cara. Salah satunya transkanal timpanoplasti, yaitu langsung dari liang telinga kita lakukan timpanoplasti. Penutupan membran timpani dengan mengambil kartilago pada tragus telinga. Jadi ini kita perlu menutup kalau dia kronis otitis media, karena agar dia tertutup membran timpaninya, tidak ada perforasi, karena kalau kita menutup berarti kita menutup infeksi yang masuk dari luar. Karena selama perforasi tentu pasien tidak boleh berenang, kemudian mudah infeksi dari luar masuk ke telinga tengah. Jadi tentu nanti teman sejawat dokter di KTP akan merujuk pasien ke dokter THT untuk dilakukan timpanoplasti. Slide. Jadi kalau tadi ya, obat-obat ini kalau di stadium oklusi tuba ya tentu kita harus membuka tubanya. Karena tuba tersumbat ya tentu kita berikan efedrin ya, obat-obat. Kemudian efedrin, kemudian kita kalau stadium hiperemis ya sudah kita dianjurkanlah untuk kita memberi antibiotik ya. Bisa golongan ampicillin, amoxicillin, atau macrolide yaitu erythromycin atau azithromycin. Kemudian stadium supurasi bisa kita berikan antibiotik. Kemudian kalau ada febris kita berikan antipiretik, analgetik karena biasanya otalgi pasien supurasi ini. Kalau tidak membaik bombansnya, maka kita lakukan meringotomi. Di insisi membran timpani, kemudian dikeluarkan cairannya. Ya. Kemudian stadium perforasi tentu dibersihkan toilet telinga, bisa dengan H2O2 atau larutan burawi, aluminium sulfat. Kemudian ini kita bisa memberikan tampon ya telinga. Kita basahi dulu dengan burawi atau H2O2. Kemudian 3-5 hari pasien kontrol di AF kembali. Kemudian kalau kita sudah obati, mungkin bisa terjadi juga resolusi ya. Kita observasi saja apakah resolusinya ini sudah sempurna
ya, yaitu bisa juga terjadi penutupan membran timpani dengan pengobatan saja. Nah, kalau tidak terjadi maka kita refer ya ke dokter THT. Ya, kira cukup sekian, mungkin nanti kita dengan diskusi. Terima kasih teman sejawat. Untuk prognosis terakhir ya umumnya baik ya. Jadi biasanya dokter semua sudah obati, biasanya ada respon positif. Jadi faktor pemicu, faktor predisposisi dokter hilangkan. Jadi alerginya, misalnya alergi dingin, ya kita hindari berlama-lama di AC misalnya ya. Kalau dia alergi debu atau biasanya debu dengan tungau. Di Indonesia ini ada tungau, debu rumahnya, sehingga tentu dokter avoidance therapy. Penghindaran faktor penyebab adalah pengobatan yang terbaik. Jadi dokter anjurkan untuk dalam kamar tidurnya misalnya hindari yang berdebu, misalnya karpet, hindari. Kemudian buku-buku kertas ya, dos-dos. Jadi kita berikan juga kalau ada kursi dan sebagainya jangan yang wall, tetapi yang plastik atau kulit ya, yang mudah dibersihkan. Nah, itu faktor-faktor predisposisi yang ada kita harus hilangkan supaya mudah kita obati, dan faktor penyebabnya hilang tentu akan mengalami perbaikan ya. Jadi di sini kita lihat saja bagaimana untuk menangani pasiennya. Kalau ada komplikasi tentu misalnya ada mastoiditis akut, nyeri belakang telinga yang hebat, atau nyeri kepala yang hebat, ya tentu ada komplikasi, ya tentu kita merujuk pasiennya, merefer ke dokter THT. Kira itu ya. Slide. Ya. Jadi tentu untuk kita bawa pulang ya kesimpulan bahwa otitis media akut itu infeksi akut pada telinga tengah. Jadi ditandai dengan adanya akumulasi ya sekret tadi purulen di dalam kafum timpani ya. Berarti kafum timpani berarti berada di belakang membran timpani. Nah, itu biasanya pasien didahului oleh infeksi saluran napas atas, kemudian akan menyebabkan disfungsi tuba eustachius ya. Kemudian penata laksanaannya tentu meliputi observasi, pemberian antibiotik, analgetik, antipiretik ya, serta dekongestan. Tentu tergantung dari stadiumnya tadi. Jadi dan keluhan pasien. Kemudian yang terpenting adalah faktor yang memperberat ya terjadinya otitis media akut tadi kita hindari. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.